Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Kelupaan lagi susunya. Loh, kok nggak ada? Udah kamu ya, Mas? Itulah Pak, yang bikin Mama bingung. Baru aja 2 menit yang lalu saya taruh di sini, saya keluar ngambil susu ini, sudah hilang sama nampan-nampannya. Emangnya nampaknya punya roda terus jalan sendiri gitu? Makanya saya bilang nggak apa-apa. Di rumah ini ada yang aneh. Mulai dari kuntilanak, Junaidi ngomong sendiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nggak usah banyak berhayal, bikin kopi yang lain aja buat Papa. Sudah jelas-jelas ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi Papa masih aja nggak percaya. Mbok ya usaha kek. Ini kopinya. Loh, kok ada lagi kopinya? Betul-betul aneh kan, Pak? Kok ketawa sih? Emang semua ini Papa yang ngatur ya? Ya terang dong, Ma. Siapa lagi? Emang ada orang lain di sini? Emang ada hantu di rumah kita? Udahlah, Ma. Jangan berhayal terus-menerus. Oh, jadi Papa mengatur semua ini untuk meyakinkan Mama gitu? Saya nggak akan berubah pikiran. Lawang kejadian di rumah ini terus-menerus aneh-aneh kok. Loh, berat amat. Kamu jangan bercanda dong. Saya nggak bercanda, saya nggak ngapa-ngapain. Ukur tinggi dan berat sudah, sekarang kita ukur tensinya ya. Iya, dokter. Bagus. Sekarang buka pakaiannya sebatas pinggang ya. Ya, suster. Ada apa? Itu dok, saya suruh buka pakaian sebatas pinggang. Terusnya Kenapa dia lari, Bos? Saya juga nggak tahu, Om. Dok, tadi suster itu menyuruh saya membuka pakaian sebatas pinggang. Tapi setelah saya buka, dia lari keluar. Pakaian yang dibuka sebatas pinggang itu baju, bukan celana. Terang aja dia lari. Coba buka dadanya. Ada apa, Dok? Suara jantung kamu seperti musik dangdut. Udah dipikirin belum kejutan buat Junaidi besok? Udah, besok Mama mau beli kue tart yang enak sekali. Terus kita simpan di lemari kitchen. Sorenya kita masak makanan yang enak sekali deh. Tapi jangan sampai Junaidi tahu kalau kita bikin kejutan ya. Wah. Si Bos ini pagi-pagi kok malah menari bukannya mandi. Apa ndak telat nanti sekolahnya? Woi, ini bukan menari tapi aerobik. Biar badan tetap sehat, kuat, dan langsing. Lagian ini baru jam 5:30, Om. Kalau menurut aku kamu ini bukannya langsing, tapi kurus alias ceking kering. Ah, enggak. Siapa bilang? Dokter aja kemarin bilang ukuran badan saya ini masih ideal. Kamu tuh yang kegemukan. Kalau di zaman kami dulu orang kurus itu namanya kurang makan. Tapi kalau gemuk seperti aku ini, itu tandanya subur makmur, makanya badanku gembur. Iya, tapi pendapat itu udah nggak berlaku lagi sekarang, Om.
mereka kalau bisa lihat kamu sekarang, pasti bilang kalau badan kamu itu kegemukan. Emang enak? Enak aja lu ngomong. Gua nggak gemuk tahu. Sorry deh mbak, saya nggak ngomong sama mbak kok. Saya ngomong sama diri saya sendiri kalau saya ini sekarang udah kegemukan nih. Makanya aerobik. Loh, orang seperti kamu itu mana bisa dibilang gemuk? Kamu itu kurus. Diam kamu. Loh, Gua ngomong apa? Kok disuruh diam? sorry deh mbak. Saya nggak ngomong sama mbak kok ah. Habis ngomong sama siapa dong? Kan cuman kita berdua di sini. Sama hantu. Suka asal. Ah, udah deh mbak. Lagian ngapain sih pagi-pagi udah kesini? Ganggu orang lagi aerobik aja. Ngomong-ngomong, kamu udah ngucapin selamat ulang tahun belum? Tadi pagi nggak jadi, Pak. Soalnya kan katanya mau bikin kejutan. Gimana sih? Dia datang. Pagi pak. Ma. Pagi. Mbak Desi. Kok nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun ya om? Barangkali mereka lupa, Bos. Memang banyak orang yang melupakan ulang tahun orang lain. Bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka melupakan ulang tahun untuk diri mereka sendiri. Om, sekarang saya ada testing. Lebih baik om nggak usah masuk ya. Soalnya kalau misalkan om masuk, om bakal ngajakin ngomong saya ini, itu. Kan repot saya jawabnya. Udah deh, sekarang pulang aja deh istirahat. Istirahat. Sudah 3.000 tahun lamanya aku istirahat di dalam botol. Sehingga di zaman komputer yang serba canggih seperti sekarang ini, aku diam-diam ingin ikut belajar supaya jadi orang yang pintar seperti Bos. Iya, tapi kehadiran kamu tuh ngeganggu, tau nggak? Mengganggu siapa? Aku kan nggak kelihatan, Bos, tuh. Mana ada yang lihat aku? Ya udah ikut, tapi jangan ganggu saya. Dan jangan jahil sama orang. I promise you, Bos. Aku duduk di sini, Bos. Kebetulan ada kursi kosong. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Tuh, aku ikut memberi salam. Bukti aku betul-betul ikut belajar. Kita ada PR fisika bukan? Iya, Bu. Wah, Bos belum bikin dia PR-nya. Wah, diem kamu gendut. Hah? Kamu bilang apa Junaidi? Nanti kamu menghadap pada kepala sekolah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya disuruh menghadap Bapak. Silakan duduk. Nggak ada apa, Bu? Begini Pak, anak ini betul-betul keterlaluan. Kenapa rupanya? Tenang saja, Bos. Aku akan bikin Bu Guru ini melupakan kejadian tadi. Begini Pak, hari ini kan ulang tahun Junaidi. Kok gak bilang-bilang? Sungguh keterlaluan kan? Ah, cuman begitu saja masa dia disuruh menghadap saya. Selamat ulang tahun ya, Jun. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Permisi Pak. Gimana, Jun? Enggak aman. Mana bareng? Enggak lagi, gue malah mau dipungut mantu sama dia. Sialan. Apa ketawa? Kamu ini kerjaannya sekarang bikin masalah aja. Iya, tapi kan sudah kuatasi dengan baik, Bos. Iya, tapi gimana kalau Bu Guru tuh ingat lagi peristiwa tadi? Hah? Gampang. Setiap kali Bos dipanggil menghadap, akan kubuat mereka lupa lagi. Nam! Makan Nam, lapar banget nih. Nam, mana sih si Nam? Ma? Mbak Desi? Rupanya Bos nggak tahu ya, lemari ini kan dipenuhi dengan bermacam-macam makanan. Bagaimana? Aku buka dengan satu kali kedipan mata? Ah, nggak usah deh Om Jin. Bentar lagi gue si Inem dateng. Saya mau ganti pakaian dulu. Ya, up to you deh, Bos. Siapa yang tadi dan Junaidi? Tuh kan, kamu baru sekali lihat Junaidi ngomong sendiri. Wah, asik. Pantes saja dari tadi nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun sama gue. Ternyata lagi pada bikin surprise buat gue. Pasti lagi pada sembunyi ngintip gue. Bodoh ah. Langsung aja gue makan. Om,
Ayo sikat, enak nih. Dah bos, percuma kalau makanan cuma segitu sih, sekali telan juga habis. Mendingan bos, aku cari sendiri ke bawah. Tapi bos. Selamat ulang tahun, Jun sayang. Ulang tahun ya. Makasih, Ma. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya, Mbak. Biar tambah cakep juga dong. Wah, kue ini kelihatannya enak sekali. Kelihatannya 3 kali telan baru habis ini. Sekarang usia kamu sudah genap 17 tahun. Bukan anak-anak lagi. Berpikirlah secara dewasa. Jangan banyak ngelamun ya. Iya, Ma. Tuh dengerin mama. Jangan ngomong sendirian terus, ntar sama orang gila lagi. Ibu bos memang betul-betul pandai membuat kue. Harus. Bu! Ibu! Kulkas. Kulkasnya kenapa? Kulkas perasaan tadi nutup sendiri, Bu. Pasti ini kerjaan kamu. Terus waktu saya mau ke atas nggak ada gelas di sini. Tadi waktu baru pulang, Jun minum sirup. Lupa tutup kulkas, Ma. Mungkin aja ada angin kenceng, jadi nutup sendiri kali. Kamu ini yang penakut. Mama so berani. Ma minta kuenya dong. Ambil aja di lemari tuh. Kasih kunci lemarinya. Hati-hati deh, jangan sampai kesenggol kuenya. Loh? Kok kuenya nggak ada, Ma? Tadi ada di situ. Nggak ada. Nggak ada kok, Bu. Kamu pindahin kemana, Nam? Mana saya berani kalau nggak disuruh Ibu. Apa jangan-jangan kerjaan si Papa ya? Soalnya tadi pagi di kamar, kopi dan nampan hilang sendiri. Terus ada lagi. Nggak taunya ternyata kerjaan si Papa. Tapi Papa di kantor kan. Ya, barangkali aja tadi dia pulang terus ke lemari itu untuk ngerjain kita. Beli aja lagi, Ma. Iya, kalau masih ada. Kalau mau pesen kan sehari sebelumnya. Tapi ini udah jam berapa ya? Paling tidak 6 jam. Pasti ini kerjaan kamu lagi. Ayo ngaku. Soalnya tadi tuh aku lapar sekali bos. Makanan yang bos tawarkan mana cukup buat aku. Tadi kamu hampir membuat saya dikeluarkan dari sekolah. Dan sekarang kamu makan habis ke ulang tahun saya. Keterlaluan kan kamu? Swear bos, saya tidak tahu kalau itu adalah kue ulang tahun bos. Tahu atau nggak tahu kenapa dimakan? Hah? Bikin heboh kan? Mama dan si isi rumah ini jadi ketakutan. Mengira di rumah ini ada hantunya lagi. Kamu masih ingat nggak sih pesan saya waktu pertama kali kamu kesini? Seharusnya saya nggak membuka tutup botol itu dan membebaskan kamu seperti sekarang ini. Bos, bos jangan bicara seperti itu bos. Saya bisa menangis bos. Saya bukan makhluk yang tidak tahu membalas budi bos. Saya sekarang betul-betul menyesali segala kesalahan yang sudah saya lakukan. Hukumlah saya bos. Dengan hukuman apa saja saya akan menerima. Asal jangan bos kembalikan saya ke dalam botol. Maafkan saya bos. Kalau bos izinkan sekarang akan saya ciptakan kue yang sama. Iya, tapi rasanya nggak akan sama, Om. Kalau begitu sekarang saya akan pergi ke toko kue itu. Barangkali ada stok yang sama dengan kue yang seperti itu. Om! Selamat. Hah? Kue di sini tadi siapa yang ambil? Apa? Kue di sini tadi mana? Ini bos, kebetulan ada kue yang sama. Jadi langsung aku bawa kemari. Jadi, kamu mencuri? Gampang bos. Kue mereka yang hilang akan aku ganti persis dengan kue yang seperti yang ini.
Hah? Assalamualaikum. Papa ngumpetin kue ulang tahun Junaidi ya kayak tadi pagi itu. Loh, kalau tadi pagi itu aku memang bercanda, Ma. Sekarang kan aku baru pulang. Masa kue tadi lemari bisa hilang sendiri? Coba sini. Tadinya kue itu kan ditaruh di sini, Pak. Nah, itu dia. Ada. Kamu yang salah lihat kali, Ma. Atau si Inem barangkali yang mindahin. Nam, Ya, Pak. kamu tadi mindahin ke ulang tahun ya? Enggak, Pak. Berani sumpah deh. Sumpah apa aja juga mau. Ya sudah, yang penting sekarang kuenya ada. Kita sekarang rayakan ulang tahunnya Junaidi. Ya, udah jangan dipikirin yang kayak gitu, ya. Mana Junaidinya? Jun, Ya, ada apa, Pak? selamat ulang tahun ya. Makasih, Pak. 17 tahun sekarang. Oke, sekarang Papa mau ngambil kado-kadonya yang buat Junaidi dulu. Nam, kamu keluarin kuenya, nyalain sekalian ya. Iya, Pak. Memangnya setiap kue ulang tahun itu mesti dinyalakan lilinnya, Bos? Iya, Om. Korek apinya tadi mana ya? Duh, mana Bapak suruh langsung nyalain lagi. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi! Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?